إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwat billah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan yang baik ini kita bertemu dalam kajian yang insyaallah bermanfaat bagi kita, yang mana kajian kita bertemakan bekal seorang mukmin di zaman fitnah. Bagaimanapun tentu kita menyaksikan dan kita merasakan tentang apa yang terjadi di zaman kita ini, yang mana banyak ujian-ujian, fitnah-fitnah, sehingga terkadang fitnah-fitnah itu melalaikan seseorang, bahkan menjadikan seorang hamba terjerumus di dalam penyimpangan, baik penyimpangan yang bersifat syahwat ataupun penyimpangan yang bersifat syubhat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada juga penyimpangan yang mencakup kedua-duanya. Seorang menyimpang dalam syubhat dan menyimpang dalam syahwat. Ini waliyadzubillah, untuk kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Nah, oleh karena itu tema yang kita angkat pada kesempatan yang baik ini yaitu bagaimana seorang mukmin menyikapi atau membekali dirinya dengan bekal-bekal yang akan bermanfaat baginya di zaman yang banyak terjadi fitnah, banyak terjadi kerancuan, banyak terjadi cobaan-cobaan dan godaan-godaan. Ya. Oleh karena itu kita harus membekali diri kita, baik laki-laki maupun wanita, baik orang tua maupun anak-anak, baik satu keluarga secara menyeluruh ataupun secara perorangan individu. Dan tentu tidak ada yang lebih daripada mempelajari ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa agama yang benar. Allah bekali beliau dengan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman bagi umat beliau, sebagai pedoman bagi manusia, dan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dan untuk seluruh masa dan tempat setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan dari agama Islam. Maka dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya para anbiya, para rasul, semua mereka membawa agama Islam, yaitu yang mengajarkan kepatuhan, tunduk kepada dan patuh kepada Allah dan para rasulnya. Itu makna Islam. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu apabila dikatakan agama Islam atau kaum muslimin, tentu yang dimaksud adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah utus beliau untuk seluruh zaman
ya untuk seluruh tempat di muka bumi ini, maka Islam adalah agama yang salihun likulli zamanin wa makanin. Islam adalah agama yang selalu sesuai, cocok untuk semua waktu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kapan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan untuk semua tempat. Islam adalah agama yang cocok, agama sesuai ya dengan itu semua, dengan perkembangan zaman dan juga dengan perbedaan tempat dan waktu. Sebelum kita mengetahui apa bekal seorang mukmin dan mukminah di dalam menghadapi zaman yang banyak cobaan, banyak godaan, banyak fitnah, banyak syahwat, banyak syubhat, kita ingin memahami makna dari al-fitnah. Para ulama menyebutkan bahwa kata fitnah itu memiliki banyak makna. Walaupun kata mereka asal kata fitnah itu sendiri mengandung makna, ini makna pokoknya adalah al-ikhtibar wal-imtihan wal-ibtila, yaitu ikhtibar, ujian, cobaan, ya, ujian dan cobaan. Ini asal kata fitnah. Ini al-ikhtibar wal-imtihan, ujian dan cobaan, wal-ibtila. Ibtila, Allah menguji hamba-hambanya dengan dua ujian. Ujian yang menyenangkan berupa nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu, ya, harta, anak, kedudukan dan yang lainnya. Kemudian ada ujian hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Dua-duanya adalah ujian. Allah menguji seorang hamba dan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk menguji, ya, apakah seorang hamba itu bersyukur kepada Allah atau tidak. Ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ucapan apa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, beliau menyebutkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah untuk Allah menguji aku, apakah aku bersyukur kepada Allah ataukah aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian-ujian yang menyenangkan berupa keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu untuk diuji apakah hamba itu bersyukur pada Allah Ta'ala atau tidak. Kalau dia bersyukur akan ditambah, la in syakartum la azidannakum. Kalau seorang hamba itu bersyukur pada Allah Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat. Tetapi kalau dia kufur, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila atau jika kalian kufur, artinya tidak bersyukur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka dari sifat seorang mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin itu senantiasa dalam keadaan baik. Ajaban li amril mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara atau perihal seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara perihal seorang mukmin itu selalu baik. Selalu baik. Lalu kata beliau, idza asabatus sarra'u syakar. Kalau dia diuji oleh Allah, ditimpa atau diuji dengan hal-hal yang menyenangkan, ya, yang menggembirakan, dia itu bersyukur. Ya, wa in asabatus sarra'u wa in asabatud dharra'u sabar. Dan kalau dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar.
Walaysa dzalika illa limu'minin. Dan tidak ada sifat ini kecuali hanya pada orang mukmin. Maka marilah kita ini dari sisi makna ujian itu sendiri yang dia memiliki dua ujian dari Allah Ta'ala, hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan, hendaknya kita selalu menjadi seorang hamba yang jika diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dia bersyukur, dan jika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan maka dia bersabar. Itulah jalan yang terbaik. Oleh karena itu Nabi SAW memuji seorang mukmin. Ini asal kata dari al-fitnah. Al-fitnah itu ujian. Kemudian fitnah juga bisa berarti al-i'jabu bisyai'. Fitnah itu juga bisa berarti seorang mengagumi sesuatu. Itu fitnah namanya. Seorang mengagumi seorang laki-laki, mengagumi seorang wanita, dia terpikat dengan wanita itu. Ini fitnah. Artinya wanita itu fitnah bagi laki-laki ini. Demikian sebaliknya. Seorang wanita tertarik pada seorang laki-laki. Ya. Ini juga adalah fitnah bagi wanita tersebut. Jadi kekaguman seseorang kepada sesuatu. Ya. Ini namanya juga dari sisi bahasa artinya fitnah. Saya terfitnah oleh wanita ini. Si wanita bangga saya terfitnah oleh pria ini. Artinya tergoda, terpukau atau terpikat pada orang. Ini juga makna fitnah. Ya. Makna dari sisi bahasa bermakna fitnah yaitu seorang mengagumi atau seorang tertarik kepada sesuatu. Makanya ada orang yang diuji oleh Allah dengan fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan, karena dia tergoda dengan itu semuanya. Ya, dia tergoda dengan itu semuanya. Kemudian juga disebut oleh para ulama tentang fitnah. Ini juga bisa bermakna fitnah itu adalah ikhtilaf antara manusia. Terjadi perpecahan, ya. Terjadi bunuh-membunuh, itu fitnah. Ya. Itu fitnah. Jadi fitnah. Nah oleh karena itu makna daripada fitnah itu banyak maknanya. Jadi fitnah berupa perpecahan, ya peperangan di antara kaum muslimin misalnya, ya keributan di antara mereka, ini fitnah. Makanya antum ini jangan mengikuti fitnah itu. Apalagi sekarang kita dan adanya medsos atau sosmed setelah bolak-balik. Ada yang sosmed, ada yang medsos. Itu pun begitu. Kadang-kadang seorang terfitnah dari itu semuanya. Ikut nimbrung dalam hal-hal yang kadang-kadang tidak berguna baginya, ya. Tidak bermanfaat baginya. Diikuti sampai lupa ngaji, ya, lupa ibadah pada Allah Ta'ala hanya gara-gara itu mengikuti fitnah-fitnah yang ada di sosmed itu. Nah oleh karena itu hati-hatilah, jangan kita habiskan umur kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, termasuk bagusnya pemahaman seorang terhadap Islam yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Yang tidak bermanfaat bagi. Maka jangan sampai kita tertipu, terperdaya, menghabiskan waktu kita hanya untuk mengikuti sesuatu yang hanya akan merusak hati kita, merusak amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Ya, itu orang yang akil yang meninggalkan itu semua. Itu orang yang berakal, yang dewasa, yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang makna-makna tadi dibawakan dalam Al-Quranul Karim dalam sejumlah ayat. Ada yang makna ujian, ada yang makna tergoda, ada yang makna yang terperdaya, ada juga bermakna ikhtilaf, peperangan. Ya, ini semua bahkan ada yang bermakna juga azab yang menimpa orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yang mereka juga diistilahkan dengan kata fitnah.
Ini tentang fitnah dari sisi bahasa. Kemudian dari segi macamnya, fitnah itu insya Allah sudah sering didengar. Ada 2 macam fitnah, tidak lebih dari itu. Hanya masing-masing mempunyai bagian, terbagi bermacam-macam. Ya. Nah, fitnah yang pertama adalah fitnah asy-syubhat. Yang kedua ada fitnah asy-syahwat. Fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Manakah yang lebih berbahaya 2 macam fitnah ini? Tentu jawabannya adalah fitnah syubhat ini jauh lebih besar daripada fitnah syahwat. Makanya kita jumpai, kita lihat orang-orang yang mereka itu terjerumus dalam fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu contohnya adalah dia mengikuti syahwatnya, dia mengikuti mencintai seorang wanita, apabila mendarik sampai terjerumus dalam zina. Ini adalah syahwat. Fitnah harta, buah syahwat. Dia ingin cepat kaya, ya tidak tahan hidup miskin, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan harta itu. Ini fitnah syahwat. Ya. Termasuk tahta juga demikian. Ingin berkuasa, ingin mendapatkan kedudukan, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mencapai kedudukan. Ini syahwat. Ini syahwat. Dia terdorong oleh keinginan syahwat. Nah, kalau sudah dapat apa yang diinginkannya itu, dia merasa puas. Nah, fitnah syahwat ini lebih ringan. Kenapa? Karena seorang ketika dia terjerumus dalam fitnah syahwat, ya, dan dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan syahwatnya ini, dia mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar. Ini fitnah syahwat. Seorang berzina, dia tahu zina itu haram, tapi dia tidak kuat dengan syahwatnya tadi, terjerumus dalam zina. Seorang minum khamr karena syahwat, dan dia tahu hukum khamr itu haram. Nah, kalau seorang melakukan terjerumus dalam fitnah syahwat itu, karena dia tahu bahwa syahwat itu adalah syahwat yang diharamkan oleh Allah, ini lebih mudah untuk rujuk, lebih mudah untuk tobat. Makanya kita jumpai, ya, kita jumpai saudara-saudara kita kaum muslimin ketika usia tua, ya mungkin dunia mereka dulu gelap karena syahwat, ya, mereka bertobat, baru cukup. Aku sudah sekian tahun terjerumus dalam syahwat, jadi tobat, ya, kematian sudah dekat, akhirnya mereka tobat karena tahu bahwa itu adalah sesuatu yang perbuatan yang dilarang ketika mengikuti syahwat. Nah, makanya dari itu disebut bahwa fitnah syahwat itu lebih ringan daripada fitnah syubhat. Dan kalau fitnah syubhat itu, kenapa berbahaya fitnah syubhat itu? Karena seorang ketika dia terjerumus dalam syubhat, dia tidak tahu bahwa itu adalah penyimpangan, bahwa itu adalah penyelewengan, bahwa itu adalah kesesatan. Dia tidak mengetahui. Makanya dia terjerumus dalam kesesatan itu sulit untuk diselamatkan. Karena dia tidak mengetahui tentang syubhat itu. Adapun syahwat, seorang melakukannya dia tahu bahwa itu adalah haram, itu dilarang. Kalau syubhat tidak. Maka dari itu orang yang terjerumus dalam syubhat, yaitu kesesatan yang disebabkan oleh syubhat, itu lebih sulit taubatnya daripada orang yang terjerumus dalam syahwat. Bahkan syubhat itu bisa menjerumuskan kepada apa? Tidak sekedar yakni seorang tersesat, dia bisa menyesatkan orang lain, dia bisa menumpahkan darah saudaranya, ya, karena syubhat ini, ya. Karena bisa berbalik, yang hak dia jadi batil, yang batil menjadi hak, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nah, ini berbahaya. Makanya iblis itu lebih senang seorang terjerumus dalam fitnah syubhat daripada syahwat. Dia lebih senang iblis itu dan tentaranya, bala tentaranya.
seorang terjerumus dalam syubhat lebih disenangi oleh iblis daripada seorang terjerumus dalam syahwat. Karena dengan syubhat ini tadi, dia dengan mudah iblis itu membawa orang ini kepada apa yang diinginkan oleh iblis. Waliyadzubillah. Nah, fitnah syahwat ini atau fitnah syubhat ini, bagaimana seorang itu menghilangkannya atau agar selamat dari syubhat? Itu harus belajar dan ilmu. Karena kebanyakan orang yang terjerumus dalam syubhat itu, faktor utamanya karena kejahilan. Jahil plus hawa nafsu, ya jadi. Jahil plus hawa nafsu. Itu. Makanya dia terjerumus dalam kesesatan, sulit untuk diselamatkan. Oleh karena itu, untuk mencegah dari fitnah syubhat ini, seorang harus menuntut ilmu. Ya. Terus meminta pada Allah agar Allah menunjuki dia jalan yang benar. Ya. Menunjuki dia jalannya yang benar, yang hak. Mohon pada Allah Ta'ala. Jadi ilmu. Kemudian yang taufik dari Allah Ta'ala. Ada fitnah syahwat itu, bagaimana melawannya? Yaitu dengan menahan diri, dengan bersabar, dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu itu. Yang namanya hawa nafsu itu selalu memerintahkan pada yang buruk. Ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Itu nafsu, hawa yang ada dalam diri manusia, syahwat atau hawa nafsu yang ada pada dirinya selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dia harus bisa melawan hawa nafsu itu dengan kesabaran, dengan iltija ila Allah. Dia berlindung pada Allah, sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Ketika dia sempat tergoda oleh wanita itu. Iya. Tapi beliau apa? Berlindung pada Allah Ta'ala. Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Maksud ayatnya, aku berlindung pada Allah. Sungguh dia adalah Tuhanku. Ya, dia telah memberikan aku tempat yang baik. Jadi yang dimaksud sini adalah suami dari wanita itu. Orang ini baik sama aku, masa aku khianat kepada orang yang berbuat baik pada aku? Dia tempatkan aku di tempat yang baik, dianggap sebagai anak, kemudian aku berzina dengan istrinya. Ini luar biasa yang berkhianatan itu. Maka orang yang fitrahnya bersih itu tidak mau dia khianat. Ya. Orang berbuat baik pada kita tikam orang dari belakang. Apa anda ngerti itu kekejaman yang paling kejam? Pengkhianatan yang paling buruk, yaitu menikam dari belakang orang yang berbuat baik kepada kita. Tidak ada pengkhianatan yang lebih buruk dari itu. Maka dari itu, iltija ila Allah. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam pertama kali mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung pada Allah. Jadi dari rayuan. Kemudian beliau ingat jasa tuannya, yaitu penguasa Mesir itu, yang telah memberi tempat pada beliau, yang memberikan kedudukan pada beliau. Tidak mungkin aku yang berbuat itu. Jadi artinya untuk menekan diri dari fitnah syahwat, seorang dari iltija ila Allah, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, yang bersabar, yang menahan hawa nafsu. Ini dua macam fitnah. Jadi fitnah syubhat ini yang paling besar dampaknya dan akibatnya, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Nah, dua fitnah ini sebagaimana saya katakan, ada orang ya, jadi ada tiga jenis manusia. Ada orang terjerumus dalam fitnah syubhat, syahwat benar. Ada orang terjerumus dalam fitnah syahwat, syubhat tidak. Dan ada jenis manusia terkena dua-duanya. Syubhatnya iya, syahwatnya iya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik.
Naudzubillah. Jadi 3 jenis manusia dalam ini menghadapi fitnah atau dalam hal berkaitan dengan terkena fitnah. Nah, orang yang selamat itu yang selamat dari itu semuanya. Ya, yang selamat dari itu semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan apa sih sebabnya seorang terjerumus dalam fitnah itu. Kita ingin mengetahui banyak sebetulnya, tapi saya hanya berikan sedikit insyaallah penyebab terjerumus dalam. Yang pertama adalah kata para ulama, fitnah, penyebab pertama seorang terjerumus dalam fitnah itu adalah karena kesiapan hati orang itu untuk dimasuki oleh fitnah. Ya. Jadi memang hatinya itu siap menerima fitnah. Hal ini dikuatkan atau didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu al-fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan." Tu'radu artinya ditempelkan fitnah itu ke dalam hati, ya, manusia. Itu ibarat kalau seorang tidur di atas tikar, ya, tikar kan dianyam, ya. Kalau tidur buka baju misalnya, kemudian tidur di atas tikar, biasanya ada bekas tikar itu nempel pada tubuh. Itu ibaratnya begitu. Digambarkan oleh Nabi SAW. Ketika fitnah itu datang, masuk ke hatinya, membekas di hati. Kal hasir udan-udan, ibarat tikar atau tikar yang dia itu satu persatu masuk ke dalam diri. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang dia itu menyerap fitnah tersebut, langsung dikasih titik satu, titik yang hitam dalam hati, yang berbeda warnanya dengan warna asli dari tempat titik itu. Kalau hati misalnya pertama warnanya putih, begitu terkena fitnah ada titik hitam. 2 kali 2 titik, 3 kali ya 3 titik, sampai memenuhi hatinya. Dia berbilang, maka fa'ayu qalbin ushribaha, hati mana saja yang dimasuki oleh fitnah itu, dia memberikan bekas kepada hati tersebut. Ya, ibaratnya hati menyerap fitnah tersebut. Ya. Lalu diberi titik, satu titik hitam. Sampai kalau titiknya sudah banyak terkena fitnah itu, hati menjadi hitam. Hati menjadi hitam. Wa ayyu qalbin aqra'an karahan nukita fi nuktatun bayda. Dan setiap hati yang mengingkari fitnah itu, maka diberi titik putih. Jadi hati menolak. Ketika fitnah itu muncul langsung ditolak. Dia tidak menerima. Maka diberi titik putih. Hatta tasira al-qalbain, sehingga hati manusia itu menjadi 2. Dilihat dari fitnah yang datang kepada hati. Ya. Ala abyad mithli safa. Ada hati yang putih, ibarat batu yang mulus. Dia itu tidak bisa nempel sesuatu padanya dari fitnah itu. Ya. Fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Maka hati yang demikian keadaannya tidak akan bahaya oleh fitnah selama ada langit dan bumi, karena dia selalu menolak
Wal akharu aswadu murbadan kalquzil mujakhiyah. Dan jenis hati yang lainnya itu hati yang hitam pekat. Ya, dia itu ibarat bejana ya yang terbalik. Karena sudah termakan oleh fitnah, terserap oleh fitnah dalam hati yang hitam itu, maka apa? Maka dia ibarat bejana yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak tahu yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari yang munkar. Kalau sudah tertuduh billah min dzalik. Illa ma usyriba min hawa. Kecuali ya dia mengetahui itu apa yang dimaui oleh hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ini udah parah. Jadi penyebab yang pertama, kesiapan hati itu untuk menerima fitnah itu penyebab fitnah. Kemudian yang kedua yang disebut oleh para ulama, yaitu ketika fitnah itu datang, orang itu berupaya untuk mendekati fitnah itu. Jadi dia, wah, begitu ada fitnah, dia datangi tempat fitnah. Makanya Nabi SAW memberikan kepada kita petunjuk dalam menghadapi fitnah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Ini telah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih dari Imam Abi Daud dan yang lainnya. Ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah. Beliau menyebutkan fitanun di sini artinya ya ada syubhat, ada syahwat, semua akan terjadi hal itu. Lalu kata beliau, al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi. Orang yang ketika datangnya fitnah itu, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang duduk di tempatnya ketika datangnya fitnah lebih baik daripada orang yang begitu fitnah datang dia bangun berdiri melihat. Yang duduk lebih baik. Jadi pada yang berdiri, dia berdiri. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri ketika datangnya fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dia berjalan menuju fitnah itu. Ya. Dia berdiri, tapi dia tidak jalan ke fitnah itu. Ini lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah tersebut. Khairun minal mashi. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan menuju fitnah itu lebih baik daripada orang berlari menuju fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasharrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang dia yakni memantau melihat fitnah itu, ya ingin tahu ini, maka fitnah itu akan mengambilnya, akan menjatuhkan dia, jadi mengarahkannya. Ini kata Nabi SAW. Lalu kata beliau, "Man wajada fi amal ja'an falya'ud bihi." Barang siapa yang mendapat tempat untuk selamat dari fitnah itu, tempat berlindung agar dia selamat dari fitnah itu, hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Sekarang ini fitnah luar biasa banyaknya. Dan orang-orang asyik. Wah, bukan satu-satu. Ada dua orang ribut. Ikuti, ini bilang apa, jawabnya apa, ya. Iya. Jadi orang yang diam itu lebih baik, lebih selamat. Dan itu betul. Maka salah satu sebab terjadinya fitnah itu atau seorang terjerumus dalam fitnah karena memang ya tadi itu dia ingin mengikuti. Tapi dalam mengikuti itu macam-macam. Ya, ada orang yang hanya berdiri lihat, dia tidak berbuat apa-apa, cuma tahu sudah. Ada yang berjalan, ada yang berlari masuk ke dalam fitnah.
Ini macam-macam manusia. Yang selamat yang duduk. Tak mau tahu dia. Itu selamat dari fitnah tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara disebutkan, nanti saya jelaskan hadisnya. Yang menyebabkan terjumusnya seorang dalam fitnah itu adalah al-khawd bil alsinah. Nimbrung ikut berbicara dan membicarakan fitnah itu dengan lisan. Makanya benar petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah bicara dan diam. Dan beliau kaitkan dengan masalah iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik atau dia diam. Ini metode manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi biasa, apalagi dalam kondisi fitnah. Makanya nanti ada dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tentang fitnah, beliau Nabi SAW mengarahkan amsik alaika lisanak. Kata beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, ketika Abdullah bin Amr bertanya, bagaimana jika keadaan itu terjadi? Pegang lisan, tahan lisan, jangan berbicara. Nah, dari itu salah satu penyebab fitnah itu semakin menyebar, ya, karena ini benda yang tidak bertulang, yang kadang-kadang merasakan manis, kadang merasakan pahit. Ya, lisan, lihat. Di zaman fitnah lebih baik diam. Kalaupun seorang harus berbicara, bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Dalam satu riwayat aw yasmut. Pada siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu diam, dia berkata yang baik atau diam. Itu metode dari Rasulullah. Makanya Anda ketika ada, misalnya seorang ustaz ditanya, Ustaz, mengapa Anda diam keadaan seperti ini? Aku mengikuti salah satu pedoman Rasulullah. Aku disuruh diam oleh Rasulullah. Ini salah satu dari pedoman beliau. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Dua pilihan ini salah satunya. Aw itu pilihan. Ima dia berbicara yang baik, mengarahkan, menenangkan, menyejukkan suasana, atau diam. Salah satu. Di antara dua. Maka Anda jangan bertanya ketika ada sesuatu, kok ustadznya diam? Jadi punya pedoman ustadz ini. Pedomannya apa? Ya tadi itu salah satu dari dua ini. Berbicara baik atau diam. Dan itu tidak salah. Yang mau bicara silakan, saya ambil yang diam. Yang mau bicara silakan. Cara yang baik. Jadi di antara penyebab menyalanya fitnah itu adalah lisan. Kalau dulu ya Nabi SAW disebutkan tentang lisan, sekarang tidak hanya lisan, tulisan. Karena kita hidup di zaman internet, ada fitnah book atau FB. Tergantung siapa yang pegang Facebook itu, tergantung siapa yang pegang dan apa niatnya. Kalau niatnya lillah untuk hal bermanfaat, maka dia akan menjadi hal yang bermanfaat. Tetapi kalau niatnya juga jelek dan buruk, dia akan menjadi medan untuk fitnah. Kembali kepada niat seseorang. Hati-hati. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu hanya lisan, sekarang tulisan pun begitu. Bisa menjadi fitnah. Kemudian berikutnya di antara sebab
terjadinya fitnah, yaitu karena lebih mendahulukan pendapat akal murni daripada dalil-dalil syar'i. Dikasihkan dalil Al-Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, dan dipakai. Lebih percaya kepada akalnya, lebih percaya kepada pendapatnya. Ini juga salah satu sebab terjadinya fitnah. Makanya Sa'al bin Hunayf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ya, beliau mengatakan kepada yang lainnya di zamannya beliau, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, ya ayuhan nas ittahimu ra'yakum ala dinikum. Wahai sekalian manusia, ittahimu ra'yakum, yakni hendaklah kalian menuduh pendapat kalian daripada menuduh agama kalian. Karena agama itu hak. Yang dituduh itu adalah pendapat kita. Pendapat kita dari kepala kita. Yang namanya kepala dia tidak sempurna akal itu. Tapi kalau agama sempurna, agama itu hak. Makanya beliau mengarahkan kepada mereka untuk apa? Ittahimu ra'yakum. Ya. Hendaklah kalian menuduh pendapat-pendapat kalian daripada kalian menuduh agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah itu hak. Hanya saja orang yang keliru memahami. Kadang memahami dari hawa nafsunya, alhamdulillah. Kalau seorang memahami dan benar, makanya standar pemahaman agama itu dalam bagi Ahlussunnah wal Jamaah ada. Yaitu manhaj salafus saleh itu standarnya. Karena akal manusia macam-macam. Ya. Pendapat manusia beragam. Tapi kalau kita menjadikan standar itu adalah standar orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala, para sahabat Nabi SAW, maka insya Allah kita selamat. Kenapa kok mereka? Karena Al-Quran mengatakan demikian. Ya. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah itu standarnya. Surat At-Taubah ayat ke-100. Maka dalam memahami agama ada standarnya. Munculnya pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyimpang dari yang benar karena mereka tidak punya standar. Standarnya hanya akal murni. Membaca ayat, membaca hadis, oh ini masuk akal, oh ini tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya. Atau ini masuk akal. Yang masuk akalnya diambil, yang tidak masuk akal dibuang. Maka terjadilah kesesatan dan penyimpangan. Nah, itu kita sebagai standar dalam memahami agama. Apa standarnya? Orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dengan baik. Itu standar. Mereka bertemu dengan Nabi SAW. Mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis. Mereka adalah orang yang paham bahasa Arab ya, di saat turunnya Al-Quran. Ya. Makanya Allah menyuruh kita mengikuti mereka dengan baik. Itu menjadi standar. Jadi salah satu penyebab fitnah itu adalah mengedepankan akal dan pendapat murni, lalu meninggalkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam hal ini tentu meninggalkan pemahaman mereka yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa apa? Nahnu rijal, hum rijal. Kita pun orang laki-laki. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Ya itu. Karena membanggakan diri. Lalu kemudian cenderung meremehkan orang-orang yang terdahulu, yang merasa salaf. Alhamdulillah. Kemudian yang berikut yang kelima, ya, di antara sebab terjerumusnya seorang dalam fitnah itu adalah meninggalkan beramal, menyibukkan diri dengan berbicara, sehingga amal ditinggalkan.
Padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman fitnah itu, apa yang diperintahkan beliau? Memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, memperbanyak amal soleh di saat munculnya fitnah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilaihi. Yakni memperbanyak amal-amal ibadah di saat munculnya fitnah sama dengan hijrah kepada Nabi SAW. Statusnya sama dengan berhijrah kepada Nabi SAW. Dalam zaman sekarang udah lebih banyak ngomongnya. Masya Allah. Cuitannya, kicauannya, Masya Allah. Tinggal lihat, kita kicauan apa enggak? Ada langsung saut. Ini nyaut, sana nyaut lagi. Hibur dengan saut-sautan, ciut-ciutan. Namanya tweet itu apa namanya? Kicauan. Kau percaya kicauan? Kita punya dalil Quran dan Sunnah. Kok ribut sama kicauan? Hanya banyak berkicau. Orang banyak berkicau biasanya tidak ada kerjaannya. Makanya banyak kicauan. Kalau orang banyak berbuat, dia tidak banyak kicauannya. Makanya sibukkanlah diri dengan amal-amal kebaikan dan amal perbuatan daripada bicara. Ini salah satu upaya untuk terhindar dari fitnah. Jangan banyak bicara, banyaklah berbuat. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, perbanyaklah amal perbuatan. Fitanan itu ilal mudlim, akan muncul fitnah-fitnah ibarat kegelapan malam, potongan kegelapan malam. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang mana seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kufur. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia. Alhamdulillah. Dan itu salah satu penyebab terjerumus dalam fitnah, yaitu menjual agama demi dunia. Karena itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dia menjual agamanya, menjual akidahnya, ya, padahal dia tahu itu sesat, dia tahu itu menyimpang, tapi karena ingin dunia, ya, maka dia menyampingkan agamanya, ya, yang diambil dunia. Ya. Dan itu nyata. Kita melihat, kita mendengar bagaimana orang yang dia punya ilmu, sekolah tinggi, Masya Allah, tapi apa? Menjual akidahnya karena dunia. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ketika kita mengetahui itu semuanya, ya, lalu apakah yang bisa kita lakukan agar kita ini selamat dari fitnah-fitnah tersebut? Harus ada pembekalan diri kita. Harus ada pembekalan. Kalau saja dalam hal yang bersifat duniawi, ya, ada kegiatan bakti sosial misalnya, itu ada pembekalan, semua para panitia dikumpulkan, dirapatkan, dikasih bekal nanti gini dan gitu. Itu masalah duniawi. Yang mau kasih materi, kasih beras, tukar mie, minyak goreng, itu ada pembekalan. Ya, sekarang ini kita ada masalah menghadapi fitnah ini. Maka pembekalannya harus lebih mantap, sehingga kita betul-betul mempunyai bekal dalam menghadapi fitnah itu. Nah, di antara hal-hal yang dengannya seorang menjadikan bekal baginya untuk menjaga dirinya, membentengi dirinya dan keluarganya dari fitnah-fitnah itu, baik syubhat maupun syahwat. Yang pertama adalah su'alullah at-taufiq wal istiqamah.
Ini yang pertama, mohon minta kepada Allah Ta'ala taufik agar seorang diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala di atas agamanya. Baik, hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memalingkan hati seorang sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu, ini tidak ada tawar-menawar dalam masalah memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang dan malam. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Itu diajarkan oleh Al-Quran. Dan kita amalkan sehari-hari. Cuma karena ini kebiasaan, ya, sehingga kita kurang menyadarinya. Padahal hikmah dari yang kita lakukan itu ya untuk yang saya sebutkan tadi. Taufik, agar mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar istiqomah di atas jalan yang benar. Yaitu ucapan kita, bacaan kita dalam surat Al-Fatihah setiap rakaat sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa sih makna tunjuki? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita sudah belajar agama, ada tahu ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, kita tahu. Ya. Kok minta lagi, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus? Ini maknanya dan minta supaya dan tetapkanlah aku di atas jalan yang lurus. Minta as-sabat. Itu maknanya memohon ketetapan. Makanya dibaca ulang-ulang. Setiap rakaat kita membacanya. Dalam surat Al-Fatihah. Bukan sekedar itu rukun sholat. Ya, betul, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tapi apa hanya itu yang kita pahami? Alangkah rendahnya pemahaman kita. Kalau sekedar baca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Di balik itu, apa hikmah dari kita memohon kepada Allah Ta'ala? Itu yang semestinya kita pahami. Lebih dari sekedar Al-Fatihah dan rukun sholat. Itu minta kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu jalan siapa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat terbesar apa? Ya hidayah. Kalau makan, minum, rumah, mobil, itu jangan, tidak hanya orang muslim dikasih oleh Allah Ta'ala. Orang kafir pun dikasih, orang musyrik dikasih. Bahkan rumah-rumah mereka lebih mewah daripada orang muslim. Ya. Mobil mereka lebih mahal, lebih mewah dari mobil orang muslim. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka, nikmat terbesar ini. Karena nikmat Allah dua macam. Ada nikmat yang khusus, ada nikmat yang umum. Nikmat yang umum pada semua hamba-hambanya Allah berikan. Bahkan pada binatang Allah berikan. Itu makanan, minuman, rezeki, ya oleh Allah. Tapi nikmat yang khusus ini, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat istiqomah hanya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka. Pertama kali nikmat di sini dimaksud adalah nikmat hidayah, taufik, jalan yang benar, agama yang hak. Siapa mereka? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Golongan para nabi, golongan para siddiqin, orang yang betul-betul benar iman mereka kepada Allah Ta'ala, para syuhada, para shalihin. Ini yang jadi mohon pada Allah Ta'ala taufik siang dan malam dalam sujud kita, dalam doa kita, mohon pada Allah Ta'ala taufik. Selain dari 17 kali kita baca dalam rakaat-rakaat sholat kita. Kalau orang yang tiap hari sholat sunnah, kalau sholat kita tambah sholat sunnah, yang lebih banyak lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Lebih banyak. Kemudian yang kedua,
kedua, hendaknya jadi agar kita ini selamat dalam menghadapi fitnah ini, kumpulkan antara 3 hal pokok dan ini sebagai yang menyempurnakannya. Yang keempat, yaitu jaga iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, amal. Kemudian yang keempat, istiqomah. Ini bekal. Pertahankan iman kita, pertahankan Islam kita sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Urusan kematian itu tidak ada yang tahu sebetulnya. Tapi kalau kita disebut oleh diperintahkan oleh Allah, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Apa artinya itu? Supaya mempertahankannya, menjaganya, memeliharanya. Itu maksudnya. Sebetulnya urusan mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Artinya orang yang mati dalam keadaan iman atau tidak, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Tetapi ketika Allah mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan orang-orang muslimin, artinya memerintahkan kita untuk menjaganya, memeliharanya, istiqomah di atasnya sampai mati. Dan ini pula doa orang-orang yang baik, ya, yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Rabbana fir lana, yang mana mereka mengatakan inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang berbuat baik. Apa artinya? Supaya mati dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman ketika meninggalnya. Ini masalah iman. Kemudian masalah ilmu. Ya. Kita bekali diri kita dengan ilmu. Nanti ada poin sendiri tentang ilmu ini. Itu mempelajari ilmu syar'i. Terus belajar. Ya. Tapi kita upayakan ilmu itu diamalkan. Makanya yang ketiga adalah amal. Ya. Belajar dan beramal. Ilmu yang kita miliki kita amalkan. Walaupun sedikit diamalkan. Makanya banyak berbuat. Jangan banyak berkata, berbicara. Ya, jangan. Lebih banyak berbuat daripada berbicara. Kemudian keempat adalah istiqomah. Jadi iman, ilmu, amal, kemudian istiqomah sampai akhir kehidupan seseorang. Kemudian yang keberapa? 3. Poin ketiga, bekal yang ketiga yang harus kita bekali diri kita agar tetap istiqomah di zaman fitnah ini adalah berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran Al-Karim, ya, surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali agama Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagian salah mengatakan Al-Quran, sebagian mereka mengatakan Quran dan Sunnah. Iktisam.
berpegang pada Quran dan Sunnah. Dan sesuatu yang menjadi pegangan itu hendaknya sesuatu yang sering kita baca. Al-Quran itu kitab petunjuk. Kitab petunjuk itu akan bisa kita jadikan petunjuk kalau kita paham, ya, apa yang kita baca. Seorang membeli mesin dengan pedomannya bahasa Inggris, tidak ada terjemahannya, dia tidak paham. Dicari oleh ahli mesin ini, tolong terangkan apa sih maksudnya penggunaan mesin ini. Artinya kita dalam membaca Al-Quran itu upayakan juga memahami apa yang kita baca. Ya, jangan sekedar baca alhamdulillah setiap minggu khatam Al-Quran, betul, baik, bagus saja. Tapi kita paham yang kita baca. Makanya dalam membaca Al-Quran kata para ulama ada dua macam. Membaca untuk menghatamkan, dan itu bagus. Orang berprogram, aku 1 bulan sekali hatam. Artinya 1 hari satu juz baca. Silahkan lakukan. Itu amal yang baik, amal fadilah. Tapi hendaknya ada juga waktu untuk memahami Al-Quran. Ya. Dan dia tidak mesti harus 30 hari selesai. Ini Quran ini, ya, 6.000 lebih ayatnya. Dia membutuhkan pemahaman. Maka walaupun dia lebih dari 1 tahun, 2 tahun, itu tidak masalah. Yang penting punya niat, punya program untuk memahami Al-Quran. Jadi baca ada dua macam. Ada membaca sampai menghatamkan, itu baik-baik saja, fadilah yang besar. Dan yang kedua ini yang lebih utama, yaitu kita berupaya memahami. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Dan tidak usah disusu. Jangan aku harus sekian bulan harus selesai. Nah, tidak perlu seperti itu. Ya. Memahami Al-Fatihah mungkin berapa minggu baru Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian pindah ke surah Al-Baqarah, pindah ke surah Al-Imran, dan seterusnya. Itu membutuhkan mungkin beberapa tahun, tidak hanya bulanan. Itu pun harus kita masukkan di dalam program hidup kita ini. Ya. Jangan hanya programnya materi terus. Ya, ini aku untuk masa depan harus punya rumah, nyelengi, ya, nabung, ya. Sekian tahun berarti bisa sekian. Itu boleh-boleh saja sih, tidak ada larangan. Tidak ada yang lebih dari itu adalah bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Dia adalah kita untuk berpegang kepada Al-Quran ini, itu dan memahaminya. Dari memahami itu kemudian kita mengamalkan. Kemudian yang keempat, agar kita membekali diri kita dari fitnah, agar selamat dari fitnah-fitnah zaman, hendaknya seorang mukmin menanamkan dalam akidahnya, keyakinannya bahwa Islam ini sudah sempurna. Karena salah satu sebab terjadinya penyimpangan, karena ada sebagian orang yang terkena fitnah itu menganggap Islam ini belum sempurna. Artinya semua permasalahan solusinya Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai ada terpintas dalam diri kita Islam ini belum sempurna. Muncullah kemudian apa? Itu bid'ah itu dan cara begitu. Menganggap bahwa yang ini lebih baik dari apa yang diajarkan. Atau ini dulu belum diajarkan oleh Nabi Sallam. Ya, dan saya menemukan sesuatu yang baru. Ya. Kemudian banggakan dari sesuatu yang baru itu.
Itu salah satu sebab munculnya hal-hal yang baru dalam agama ini. Ya karena itu, walaupun dia tidak ucapkan dengan lisannya, karena kalau dia ucapkan bisa dikatakan, wah kamu ini keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan Allah telah menyempurnakan Islam, kamu mengatakan belum sempurna. Takut mengatakan demikian. Tapi dalam bentuk perbuatan, ya, membuat cara-cara tersendiri, membuat hizib-hizib khusus, ya, dalam bacaannya, dalam amalannya, sehingga memberikan kesan bahwa Islam ini belum sempurna. Ada terjerumus dalam fitnah syubhat. Nah, oleh karena itu harus seorang meyakini bahwa agama Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sudah sempurna. Ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya sudah sempurna. Tidak ada kekurangan dalam agama Allah. Karena ini terjerumusnya orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama ini, ya salah satunya karena ini. Tapi mereka tidak ucapkan dari lisan-lisan mereka. Namun perbuatan menunjukkan demikian. Perbuatan menunjukkan demikian. Seakan-akan mereka mengatakan agama Islam belum sempurna. Maka kami yang menemukan cara-cara ini. Dan ini lebih jitu dari caranya. Misalnya demikian, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Jadi meyakini bahwa Islam telah sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dinan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, agar terjerumus dari selamat dari fitnah, yaitu dalam perkara-perkara yang terjadi perselisihan, hendaknya dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena salah satu sebab terjadinya fitnah itu dari kelompok-kelompok yang banyak, karena tidak rujuk pada Quran dan Sunnah. Tapi merujuk pada akal-akal mereka, pada hawa nafsu mereka, pada perasaan mereka, tidak kepada Quran dan Sunnah. Ini menyebabkan terjerumus dalam fitnah, karena tidak kembali pada Quran dan Sunnah. Bahkan hal yang boleh kita katakan sering kita jumpai perselisihan dalam masalah warisan. Contoh, ada sebagian yang dari anak-anak yang tinggal mati oleh orang tuanya, aku tidak mau ikut warisan Islam, harus sama rata semuanya. Ini tidak perselisihan. Yang satu mengatakan tidak, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Perempuan tidak, aku tidak mau. Kita bagi rata. Jadi fitnah. Karena apa? Tidak rujuk pada Al-Quran. Padahal yang menentukan Allah SWT yang maha mengetahui bahwa itu yang terbaik. Ketika laki-laki mendapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian, itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang seorang berpikir, kok kayaknya tidak adil ya. Karena termasuk kemasukan syubhat. Padahal itu yang terbaik. Nah yang laki juga jangan sampai zalim kepada yang perempuan. Kadang-kadang begitu. Kamu tidak usah ya, kamu kan suaminya kaya raya. Ya hartamu tidak usah lah, bagianmu aku yang ambil. Itu juga zalim namanya, tidak boleh. Ya. Kecuali dia mengatakan, si wanita ini yang berhak mendapat warisan, sudah bagian saya kasih kepada fulan karena dia tidak mampu. Silahkan dikasih. Aku alhamdulillah sudah cukup. Tapi seorang saudara laki-laki minta paksa, ya. Kamu suami bayar rumah berapa? Maksud tamak. Loh, bukan masalah tamak atau tidak tamak masalahnya. Masalahnya adalah itu haknya. Allah yang membagikan. Itu masalahnya.
contoh. Baik, kemudian yang berikutnya, agar seorang selamat dari fitnah dan istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu hendaknya di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini seorang menjadikan pemahaman para salafus saleh sebagai standar. Ini sudah disebutkan tadi. Karena munculnya kelompok-kelompok firqah-firqah, fitnah-fitnah yang ada itu salah satu sebab utama tidak punya standar dalam memahami Quran dan Sunnah. Sehingga mereka memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang mereka paham. Maka muncullah Khawarij, muncullah Mu'tazilah, muncullah Murji'ah. Di zaman sahabat ada itu semua. Karena mereka memahami yang secara benar terhadap Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi menjadikan standar dalam memahami agama Allah, ya, dan mengamalkannya dan mendakwahkannya adalah dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan 3 generasi pertama yang utama, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan dalilnya sudah saya sebutkan tadi, yaitu firman Allah yang dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Gampang hafalnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sebab yang dengannya seorang selamat dari fitnah adalah thalabul ilmi syar'i. Ya, mendalami, mempelajari ilmu syar'i. Laki-laki dan wanita, apalagi ibu-ibu, dia mendidik anak-anaknya, yang mengajarkan anak-anaknya. Kalau suami kebanyakan cari nafkah keluar, maka bekali dan berikan semangat kepada istri-istri kita untuk menuntut ilmu. Ya juga tentu pada yang lainnya, bapak-bapak, ya, anak-anak kita, supaya terus menuntut ilmu syar'i. Mengapa? Yang menuntut ilmu syar'i pada ulama, bukan anak-anak baru, ya, masih ingusan-ingusan juga dijadikan masya Allah syekh besar. Ya, orang yang alim yang besar tidak dianggap. Nah, ini bahaya. Dan telah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dari Abi Umayyah Al-Lakhmi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati an yultamasal ilmu indal asaghir." Di antara tanda-tanda kiamat itu ilmu diambil dari anak-anak kecil, anak-anak kecil dan tanda petik. Hati, jangan terperdaya, tertipu. Munculnya seseorang, masya Allah, dianggap paling besar. Fajar itu ada 2 fajar. Tahu ya? Ada fajar kadhib, ini muncul pertama biasanya. Jangan cepat-cepat sholat subuh, itu belum subuh itu artinya. Yang kedua muncul fajar shadiq, baru sholat subuh. Hati-hati. Kadang-kadang permulaan munculnya seorang, masya Allah, seorang alim besar, itu fajar kadhib yang muncul. Tunggu fajar shadiq. Ini saya harus ingatkan kepada umat, jangan terperdaya. Dan yang muda-muda, jangan terperdaya. Kita mengambil ilmu dari orang berilmu, dari para ulama, supaya kita tidak terperdaya. Maka talabul ilmi syar'i adalah sebab utama seorang itu selamat dari fitnah. Tentu dari pemahaman yang benar. Para
salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Di antara dasarnya atau dalilnya tentang masalah ini, banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang ilmu dan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ya ada sebuah wasiat yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kalimat yang indah dari beliau. Beliau mengatakan dan sebuah ucapan beliau yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, la tadurrukal fitnatu ma arafta dinaka. Tidak akan membahayakan kamu akan fitnah itu selama Anda mengetahui agama. Yani berilmu tentang agama, maka fitnah tidak akan mencelakakan kalian. Kemudian kata beliau, innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaika al-haqq wal batil. Sesungguhnya orang yang terkena fitnah itu kalau tidak jelas baginya mana hak mana batil, itu yang terkena fitnah. Artinya di sini apa? Tuntutan untuk belajar, tuntutan untuk menuntut ilmu, ya. Supaya jelas bagi kita mana hak mana batil, mana sunnah mana bid'ah, mana halal mana haram, ya. Mana tauhid mana syirik, dan menuntut ilmu. Dan harus ada waktunya. Kita kan menuntut ilmu itu kan hanya, loh mumpung aku kosong sekarang, ada kajian, hadir yuk. Mumpung kok kosong. Iya, jadi ilmu mumpung namanya. Jangan, harus ada waktunya. Tidak mesti harus hadir di majelis ilmu. Kadang-kadang kita mungkin bisa, ya punya kitab, kita membaca. Kalau ada yang kurang jelas, kita tanyakan pada ustaz, ya, orang lebih alim dari kita. Intinya harus ada waktu untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu syar'i ini salah satu upaya untuk tidak terjerumus dalam fitnah. Nah, orang berilmu dia tahu. Nah sekarang antum kan bisa membedakan orang-orang yang sudah ngaji, pernah merasakan kajian-kajian ilmiah dan Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Itu kalau suatu saat masuk satu masjid, situ ada ceramah, dan tahu siapa orang yang berceramah. Orang yang sudah pernah merasakan mencicipi lezatnya ilmu, dia tahu orang mau apa ya. Tahu. Iya. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, oh masya Allah, omongannya benar. Padahal batil yang diomongkan. Karena tidak pernah merasakan ilmu. Anda suatu saat masuk satu masjid dari Jumat, mau tidak mau harus masuk masjid ini. Karena kalau aku cari masjid lain, ini bakal tidak dapat sholat Jumat. Cuma khotib masya Allah ngomong, semangat berapi-api tapi tidak tahu apa yang dia omongkan. Kalau orang punya ilmu, dia bisa merasakan tentang apa yang disampaikan. Tapi kalau seorang tidak punya ilmu, semua yang disampaikan bagus. Padahal di sana ada kebatilan terkadang begitu. Maka di sini pentingnya ilmu dan ilmu seorang mengetahui. Baik. Kemudian berikutnya bahwa di antara upaya agar seorang mendapatkan keselamatan dalam kehidupan yang banyak fitnah itu adalah dengan menyibukkan diri dan amal-amal yang positif. Dalilnya sudah disebutkan tadi. Badiru bil amal fitanan kaqitul mudlim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ini itu dasarnya. Jadi sibukkan kita dengan hal-hal positif, kerjaan-kerjaan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak kita, ya, tetangga kita mungkin atau lingkungan kita, hal yang positif. Ada perbanyak amal kebaikan. Karena terkadang waktu kosong itu dimasuk oleh syaitan. Iya. Syaitan melihat orang ini kosong, peluang untuk dia masuk, maka dimasuk oleh syaitan. Tapi kalau seorang selalu isi dengan
waktunya dengan hal yang positif dan amal-amal yang baik, maka insya Allah dia itu akan selamat dari menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat fitnah. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, dan mereka yang saling wasiat-wasiat dan kebenaran dan wasiat-wasiat dalam kesabaran. Yang terakhir, sebelum pertanyaan, agar seorang terhindar dari fitnah, hendaknya kita mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id dzakarul fitnata." Pernah suatu ketika kami berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang fitnah. Id dzakarul fitnah. Tiba-tiba beliau menyebut tentang fitnah. Faqal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumun nasa qad marijat uhuduhum." Apabila kalian melihat manusia bahwa janji-janji mereka telah kacar-kacir, tidak ditepati dan seterusnya. Wa khaffat amanatuhum, dan amanah-amanahnya sudah ringan. Banyak orang meninggalkan amanah-amanah yang diberikan kepada mereka. Wa kanu hakadha, dan mereka seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menunjukkan jari jemari beliau yang dipadukan, ya. Apabila sudah dalam keadaan demikian, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika aku melihat beliau mengatakan demikian, faqumtu ilaihi, maka aku bangkit mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku katakan pada beliau, "Kaifa af'alu inda dzalika?" Kalau keadaan seperti itu ya Rasulullah, apakah yang harus aku lakukan? Ini semangatnya Abdullah bin Amr bin As untuk mengetahui kalau keadaan seperti itu, apa sih pedoman dari engkau ya Rasulullah supaya aku lakukan? Ja'alani Allahu fidak. Jadi aku berani mengorbankan diriku demi engkau ya Rasulullah. Ini kata siapa? Abdullah bin Amr bin As. Qal, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr bin As, dalam kondisi demikian apa yang harus dilakukan? Kata beliau SAW, ilzam baitaka, tepatilah rumahmu, yani jangan banyak keluar rumah. Ya. Ilzam baitaka, tetaplah engkau di rumah. Yani seorang keluar seperlunya. Selesai urusannya kembali ke rumahnya. Yang kedua kata Nabi SAW, wamlik alaika lisanaka. Ya. Hendaknya engkau mampu menguasai lisan. Ini yang kedua. Amsik alaika lisan. Jaga lisan, kendalikan lisan, kuasailah lisan. Yang ketiga, wa khudh bima ta'rif. Ambillah yang baik yang kau ketahui. Artinya dari Quran dan Sunnah. Ajaran Allah dan Rasulnya ambil, peganglah. Wadak matuki. Yang keempat, tinggalkanlah apa-apa yang engkau ingat. Hal-hal yang dilakukan oleh manusia tapi bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Hal-hal yang engkau ingat, ingkar. Ini keempat.
Kemudian yang kelima, wada'an ka'amrul amati, kamu tinggalkan perkara-perkara yang bersifat umum. Yang perhatikanlah hal-hal yang khusus bagimu. Itu maksudnya. Yani dirimu, keluargamu, anakmu, istrimu, ya. Konsentrasi di sini, di situ. Perkara-perkara yang bersifat yani umum tinggal. Ini pedoman Nabi SAW bagi seorang hamba di saat banyaknya fitnah. Yang pertama beliau katakan, diamlah engkau di rumah. Ini tidak jauh berbeda dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa akan muncul fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Makanya orang yang di rumah sekarang ini banyak kan, ya, dia di rumah tapi juga tidak lihat ini. Kalau dia di rumah tiap saat dari satu ke satu ya sama saja. Orang banyak di rumahnya dia kerja, bukan dia bekerja di rumah, itu jauh lebih selamat ya, lebih aman dari orang yang sering keluar. Ini realita. Nah, beliau memberikan wasiat pertama itu diam di, apalagi ibu-ibu, wanita lebih baik di rumah lebih baik, jangan banyak keluar, kecuali betul-betul ada keperluan. Ya, jangan hitung hari tanggal. Senin malam aku makan di TP, Selasa malam di Delta, Rabu malam di ini dan itu, hari Ahad kebun binatang, hari Sabtu nanti kebun apa. Wah, berat. Jadi lebih banyak di rumah itu lebih aman. Yang kedua, menjaga lisan. Menjaga lisan. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kita, tidak ada manfaatnya bagi kita, harus dibicarakan. Ayo. Kadang-kadang kita ini semua mau kita komentari. Dengar ini dikomentari, dengar itu dikomentari. Ya, subhanallah. Iya benar, ini banyak orang kayak gitu. Ya. Ayo. Sudahlah, jangan banyak inilah. Lebih banyak diam lebih baik. Hal-hal yang kita perlu bicara, saya akan bicarakan. Kemudian mengambil yang baik. Ini belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah yang kita ketahui ambil. Hal-hal yang kita ingkari tinggalkan. Meninggalkan yang mungkar. 4. Kemudian alaika bi amri khassati nafsika. Alaika bi amri khassati nafsika. Hendaknya engkau konsentrasi untuk kekhususan dirimu. Dirimu tentu di sini masuk ya, yaitu tadi diri kita, keluarga kita, ya, anak kita, istri kita dan seterusnya. Kemudian yang keenam, da'an ka'amrul amar, tinggalkan hal-hal yang bersifat umum. Dan ini antara petunjuk dan pedoman dari Nabi SAW di saat banyaknya fitnah-fitnah dan kehidupan kita. Baik, saya kira cukup, materinya sudah 1 jam lebih.